Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bersyukur kehadirat Allah masih memberikan kita iman yang lengkap, iman yang bersatu antara iman lisan kita, iman hati kita, dan iman perbuatan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita Islam yang paripurna, Islam yang tidak melihat ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Para pendengar sekalian, 3 tipe manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Para pendengar sekalian, sewaktu Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau bertanya, bagaimana keadaan Anda? Uwais menjawab, bagaimanakah Tuan fikir seorang laki-laki kalau pagi dia merasa tidak akan sampai petang hari, dan bila petang dia merasa tidak akan sampai pagi hari? Begitulah sikap batin seorang mukmin yang benar-benar menyadari betapa maut datang secara tiba-tiba dan tak disangka-sangka, karena tidak seorang pun tahu kapan dan di mana kematian itu menjemputnya. Sementara ayat Al-Kahfi yang menjadi dasar tulisan ini menyatakan kehadiran insan di dunia ini dengan segala fasilitas yang telah tersedia merupakan perhiasan dan kesenangan yang boleh dinikmati. Namun di sebalik itu semua terdapat suatu ujian dari Sang Pencipta, yakni ingin mengetahui siapa yang benar-benar mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan ibadah atau pengabdian kepadanya, sebagai wujud dari ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Atau sebaliknya, manusia malah lupa kepada Allah karena asik dan hanyut dengan keindahan dan perhiasan dunia ini. Bila digabungkan maksud ayat dan kata-kata Uwais, maka akan menjadi daya dorong bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan tetap menjaga diri, karena berhati-hati terhadap segala kemungkinan maut itu datang. Sedangkan perbuatan selama ini jauh dari apa yang diinginkan oleh syariat. Dengan sangat indah, Imam Al-Ghazali membagi satu iktibar dengan 3 tipe manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini, yakni manusia yang turun di sebuah pulau untuk sekedar menikmati keindahan pulau tersebut dan diperintahkan oleh nakhoda agar secepatnya kembali bila peringatan sudah terdengar. Ada yang benar-benar memperhatikan kata-kata nakhoda, ada yang lalai, bahkan ada yang lupa sama sekali. Para pendengar sekalian, tipe manusia yang pertama ialah manusia yang menikmati keindahan pulau namun tetap sadar arti keberadaannya di pulau itu. Dia hanya singgah dan akan kembali. Dia tahu apa yang mesti dan yang harus dia bawa sebagai bekal di kapal untuk melanjutkan perjalanan satu babak lagi, dan akan berakhir di sebuah penantian guna menunggu peradilan. Dia selalu membaca buku tuntunan perjalanan sebagai pesan yang disusun oleh Yang Maha Ahli, baik tuntunan perjalanan di dunia maupun di ujung perjalanan kelak. Maka
Yang diambil dan dibawanya dari pulau itu adalah benda-benda yang benar-benar bermanfaat untuk setiap etape perjalanannya. Itulah tipe manusia yang pertama. Sedangkan tipe manusia yang kedua, dia lalai. Buku petunjuk perjalanan ada di tangannya, akan tetapi karena asik dengan segala keindahan di sekelilingnya, dia lupa apa yang harus dikumpulkannya untuk perjalanan berikutnya. Karena setelah dia berangkat meninggalkan pulau, dia akan meneruskan 2 tahapan perjalanan lagi yang kemudian berakhir dengan satu pengumuman keberhasilan apa yang akan diperolehnya dari perjalanan dan dari ketaatannya mematuhi buku panduan yang diberikan. Dia kembali ke kapal dengan tergesa-gesa, bahkan dengan membawa barang-barang yang justru akan menyulitkan dirinya dalam perjalanannya, di mana dia harus menjaga dan memeliharanya. Padahal seharusnya dalam perjalanan berikutnya dia justru harus membawa barang yang dapat menjaga dirinya, bukan dijaganya. Sehingga dengan penjagaan seperti itu, dia akan merasa tenang dan aman. Para pendengar sekalian, lebih buruk lagi nasib manusia yang ketiga. Dia jauh lari dari batas yang dibolehkan oleh nakhoda. Dia semakin hanyut ditelan kenikmatan dan keindahan yang ditawarkan oleh pulau itu. Dia tidak dengar lagi peringatan-peringatan sang nakhoda agar dia sadar dan menyadari untuk apa dan harus bagaimana. Buku petunjuk yang ada di tangannya dibuang dan dicampakkan supaya apapun yang ingin dilakukannya tidak akan terhalang oleh keraguan disebabkan buku petunjuk yang menganjurkan dirinya mesti berbuat ini dan itu. Dia ingin benar-benar bebas dan merdeka, mempergunakan semua kesempatan. Dia makan apa saja yang ditemukannya, direguknya kenikmatan yang dapat digapai. Ukuran dan pertimbangan sudah tidak berlaku lagi. Kompas tidak berfungsi karena dia memang tidak mau ada gangguan. Dia merasa pulau itu adalah awal dan akhir kehidupannya. Dengan demikian, untuk apa ada kompas? Untuk apa ada buku petunjuk? Berada di tempat yang penuh keindahan dan kenikmatan, dia ingin tetap berada di sini dan merasa semuanya akan berakhir dan selesai di pulau ini. Kita diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya pada surah Ar-Rahman ayat ke-33. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan sanggup kecuali dengan kekuatan. Dan dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13 ditegaskan Allah, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Para pendengar sekalian, segala fasilitas untuk kehidupan dan kebahagiaan bagi insan di dunia ini telah disediakan oleh Allah. Bahkan alat untuk menggali dan mengolah potensi itu juga disediakan Allah, yaitu akal. Tinggal bagaimana manusia itu mampu memanfaatkan akal guna mengolah dan menjadikan apa yang telah tersedia itu, baik di bumi bahkan yang di langit sana. Bila manusia punya kemampuan, dipersilahkan oleh Allah memanfaatkannya. Akan tetapi jangan sampai kemampuan dan kekuatan nalar yang dapat menghasilkan sebuah penemuan berubah menjadikan manusia itu semakin jauh dan lari dari tuntunan Allah. Kata Allah, engkau mesti bekerja keras dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, kemudian kamu akan menemuinya. Marilah kita merenungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah tidur berlaraskan tikar dan daun kurma, sehingga berbekas di pipi beliau. Meniti air mata keharuan dari mata Ibnu Mas'ud. Berapa di tangan yang mulia ini tergenggam sepertiga kekayaan kaum muslimin,
Di telapak kaki beliau tunduk kerajaan besar. Di bawah pancaran mata beliau gemetar hati musuh-musuh dan tentram jiwa sahabatnya. Tapi dia tidur hanya beralaskan tikar. Ibnu Mas'ud menawarkan kepada beliau agar beliau mau diambilkan bantal. Rasul berkata, "Aku ini ibaratkan seorang musafir. Dikala panas terik dan aku kecapaian, maka aku berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang untuk menghilangkan letih. Setelah itu, aku harus melanjutkan perjalanan." Ya, semua kita adalah musafir lalu, sekedar lewat dan harus melanjutkan perjalanan, karena akhir perjalanan kita bukan di sini, tapi di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.